Shalom, Jemaat GBP KCBN. Apa kabarnya? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan sukacita di tengah pandemi corona yang sedang melanda berbagai negara. Saudara, kali ini kami akan mengadakan ibadah online lagi. Dalam ibadah online, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mempersiapkan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara juga tetap fokus mengikuti ibadah. Karena ibadah ini seperti layaknya kita datang ke gedung gereja. Ada pujian, ada penyembahan, ada khotbah dan doa penutup. Dan jangan pergi kemana-mana, tetap mengikuti dari awal hingga akhir. Sehingga berkat Tuhan dan hadirat Tuhan nyata bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Jemaat GBP KCBN yang ingin mengetahui perkembangan kegiatan gereja bisa mengikuti media sosial kami seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Semua tertera di bawah ini. Jemaat GBP KCBN juga bisa memberikan kontribusi dengan like dan subscribe channel YouTube kami. Jemaat GBP KCBN, seperti layaknya ibadah biasa, ibadah online kali ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, Jemaat GBP KCBN di rumah diharapkan untuk mempersiapkan roti dan anggur. Seperti ibadah online kali ini, kita akan merayakan sukacita, kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan merayakan ibadah Paskah pada hari Minggu pukul 9 pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk di wilayah Bogor, Magetan, Manado, Lampung, Medan, Sidikalang, Pakpak, dan Singapura, Jemaat GBP KCBN bisa menghubungi nomor-nomor handphone yang tertera saat ini. Mari kita siapkan hati, kita ikuti ibadah online kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBP KCBN. Selamat datang di ibadah online GBP KCBN. Buat Bapak Ibu yang berada di rumah yang menyaksikan siaran online ini, kami mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Seluruh dunia merayakan, dan kita pun merayakan bersama-sama bahwa Yesus Kristus Dia telah mati, tapi Dia telah bangkit bagi kita. Dan mari saat ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja, dan rela memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya.
segala kebaikan Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan yang mulia bagi kami. Kami tidak pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan, tapi jika kami ada Tuhan, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur. Setiap saat, setiap waktu, sebab kami tahu Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau layak terima pujian kami, Kau layak terima pengagungan kami.
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu Engkau telah buktikan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kasih-Mu selalu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
ya jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini bila kita ada, kita akan merayakan Jumat Agung. Jumat Agung ini dirayakan di hampir seluruh dunia. Oleh karena itu, mari saya mau membawa jemaat Tuhan untuk kita merenungkan apa makna daripada Jumat Agung ini. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, mati dan bangkit bagi Kristus. Kalau kita mati, nanti kita akan bangkit bagi Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan dia sudah bangun dan bangkit. Bahkan naik ke surga. Akan tiba waktunya kita sendiri akan, kalau kita mati nanti kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Firman ini sudah sering diberitakan, tapi saya mau bahas kembali firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasih, dimanapun saudara berada hari ini, baik yang berada di Jabodetabek, sekitarnya, atau di cabang-cabang Christ Blessed Nation, seperti di Manado, Sidikalang, Medan, Lampung, Magetan, juga yang ada di Singapura, dan kota-kota lain yang Tuhan sudah tentukan kemudian menjadi cabang-cabang kami. Saya sampaikan shalom pada kalian. Terimalah damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, hari ini kita sedang merayakan kematian Yesus Kristus Tuhan, yang kita sebut Jumat Agung. Biasanya kita merayakan ini di gereja, tapi hari ini kita rayakan di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya, walaupun saudara tinggal di rumah, walaupun kita merayakan di rumah, Roh Kudus hadir di rumah saudara. Dan saudara, saya berharap tetap semangat. Semangat, amin. Ini merupakan momen agung di dalam sejarah, di mana Tuhan yang telah menjadi manusia, rela untuk mati disalibkan. Dan mati itu demi untuk menebus dosa semua manusia yang berdosa, yang mau percaya kepada dia. Di dalam salib ada penebusan Kristus yang mendamaikan, meredakan murka Allah. Dan ini kalau kita mau membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan menemukan bahwa ini sudah dinubuatkan oleh banyak para nabi sebelumnya. Dalam Roma 6 ayat 23, Rasul Paulus menulis seperti ini. Saudara buka Roma 6 ayat 23. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi saya bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maut di sini berbicara tentang kematian kekal atau penderitaan yang tiada akhir. Upah daripada dosa adalah maut, yaitu kita masuk neraka. Maut tidak bisa ditukar dengan atau diganti dengan ibadah. Tidak bisa kita ganti dengan perbuatan baik, dengan amal kita, dengan uang atau dengan sesajen kita, atau dengan apapun ritual-ritual agama dan sebagainya. Maut hanya dapat dibayar oleh nyawa. Sesungguhnya kematian adalah bagian kita sebagai orang yang berdosa. Kita yang harusnya dihukum, tetapi sekarang Yesus menggantikan bagi kita. Roma 3 ayat 23, mari kita baca. Roma 3:23. Roma 3 ayat 23. Saya akan baca untuk jemaat Tuhan yang di rumah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu manusia pun yang suci.
Tidak satu manusia pun yang tidak berdosa. Firman Tuhan jelas katakan bahwa semua orang telah berdosa. Tetapi puji syukur saudaraku kepada Allah, karena demikian besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia ini, sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, dia tidak binasa, tetapi diganti memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak mengalami maut, tetapi diganti dengan sukacita. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Itu berita yang luar biasa. Dan Yesus juga berkata dalam Lukas 19 ayat 10. Mari kita buka. Lukas 19 ayat 10. Yesus berkata seperti ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk menyelamatkan manusia yang terhilang atau yang telah berdosa, yaitu saya dan saudara dan siapa saja yang mendengar firman Tuhan hari ini. Yesus harus mati untuk menebus kita. Penderitaan, kematian yang harusnya saudara dan saya tanggung di neraka kekal, telah diganti oleh Yesus di atas kayu salib. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus ada kebenaran, saudara. Tanpa melalui pengorbanan kita tidak beroleh jalan masuk menuju kehidupan kekal. Semua karena kasih karunia Allah, semata-mata yang rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati bagi kita. Dialah jalan keselamatan dan perantara kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu bukan karena kebaikan kita, saudaraku. Itu bukan karena usaha manusia, atau karena kita benar, karena kita hidup baik, karena kita suka menderma, bukan. Tetapi semua karena kasih Allah semata-mata kepada kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari saudara kita buka. Dikatakan dalam ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi karena percaya kepada Kristus, kita akan diselamatkan. Dan ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermega diri. Bagi orang dunia yang tidak mengenal Allah, berita penebusan Kristus di kayu salib adalah suatu kebodohan. Mereka bertanya, bagaimana mungkin Tuhan disalibkan oleh manusia ciptaannya? Saudaraku yang saya kasihi, Yesus bisa saja menyelamatkan diri dari penyaliban, tetapi bukan itu yang menjadi misi kedatangannya ke dunia. Karena dia memang datang dalam satu misi yang mulia, yaitu menyelamatkan saudara dan saya dan yang lain-lainnya yang telah dipilih oleh dia. Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Banyak orang meragukan ketuhanan Yesus, tetapi hari ini saya akan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena apa yang telah dia lakukan membuktikan dia adalah Tuhan. Yang pertama, saudara, Tuhan itu adalah pencipta. Suatu hari Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya, dia khotbah di tepi danau Galilea. Begitu banyak orang, masyarakat yang datang. Sampai hari menjelang sore, tidak ada satu makanan pun bagi mereka. Yesus berbelas kasihan melihat mereka tidak punya makanan. Oleh karena itu, dia bertanya kepada muridnya, adakah makanan di sini? Muridnya pada heran, bagaimana bisa ada makanan? Mana bisa kita membuat pabrik makanan langsung bikin 5.000 orang makan? Di sini sepi Tuhan, nggak ada makanan. Tapi ada seorang anak kecil yang memberikan
2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Apa yang Yesus lakukan? Dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti, Yesus menciptakan 2 ekor itu menjadi lebih daripada 5.000 orang bisa makan. Bahkan sisa 12 bangkit. Begitu juga roti. Dia ciptakan, saudaraku. Dia ciptakan. Bukti bahwa Yesus adalah sang pencipta. Yang kedua, Tuhan itu maha kuasa. Suatu kali Yesus ada di Danau Galilea bersama-sama dengan murid. Dia naik perahu Petrus. Di tengah-tengah danau terjadi badai, gelombang, angin badai ribut yang begitu besar. Tetapi Yesus memberhentikan, menghardik badai untuk berhenti. Dan badai diperintahkan berhenti. Angin, air berhenti seketika, saudaraku. Dan dikatakan air menjadi tenang. Saudaraku yang saya kasihi, alam semesta taat kepada Tuhan, membuktikan bahwa Dia berkuasa. Suatu kali dalam kehidupan Yesus di dunia, dia juga menemukan seseorang yang bernama Lazarus yang sudah mati 4 hari di kubur. Saudara-saudaranya Marta dan Maria sudah putus asa. Mereka menyalahkan Yesus, kenapa datang terlambat? Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus memanggil Lazarus dari dalam kubur. Lazarus, engkau bangkit, keluar dari kubur. Dan dia suruh murid-muridnya buka lubang kubur. Dan apa yang terjadi? Lazarus bangkit, saudaraku. Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah di dalam kubur yang harusnya sudah bau busuk. Tetapi hari itu dihidupkan kembali. Bukti bahwa Yesus itu maha kuasa. Yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan itu maha kudus. Waktu Yesus diadili oleh Pilatus, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Karena Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus tidak pernah berdosa. Dia kudus, saudara. Yang keempat, saya buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu maha kasih. Saudaraku, nggak ada satu orang pun manusia yang mau rela mati untuk orang lain yang berdosa, apalagi orang lain yang bersalah. Tetapi Yesus mati untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang harusnya dihukum. Membuktikan begitu besar kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu dalam Matius 20 ayat 28, mari kita buka. Dalam Matius 20 ayat 28. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu saudaraku, jangan lagi ragu. Karena Yesus berani berkata bahwa di dunia ini juga tidak ada jalan lain untuk ke tempat Bapa, untuk bisa masuk ke surga. Tidak ada jalan lain selain kita mempercaya kepada Dia. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara. Suatu kali saya kasih gambaran, saudara. Petrus berkhotbah, pertama kali dia berkhotbah setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Waktu Petrus berkhotbah, banyak orang dijamah. Dan orang-orang Yahudi waktu itu bertanya, kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku,
kita perlu bertobat, meninggalkan dosa kita yang lama. Tapi sekarang kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan suatu agama. Mengikuti Yesus adalah karena kita percaya bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi saudaraku, bila saudara mendengar firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengembirakan kita. Dan saya percaya hari ini Roh Kudus sedang bekerja. Dia sedang menjamah saudara. Dan bila saudara mau bertobat dan mau percaya, dan saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya menantang saudara untuk mau menerima Dia sebagai Tuhan saudara dan mau percaya. Oleh karena itu mari angkatlah tanganmu. Bila engkau mau percaya, angkatlah tanganmu. Tangan kananmu engkau angkat, tangan kiri peganglah dadamu. Saya mengajak saudara berdoa. Ikutkan saya berdoa. Udah, mari saudaraku. Saya melihat ada beberapa tangan yang diangkat. Saya melihat beberapa orang yang percaya. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang ada di sorga, hari ini setelah mendengar firman-Mu Tuhan, saya bersalah Tuhan. Saya mengaku saya adalah orang berdosa. Dan hari ini saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia. Dia mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kesalahan saya. Oleh karena itu, Tuhan ampuni kesalahan saya. Saya mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati saya. Mulai hari ini, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada lagi Tuhan yang lain di dalam hati saya. Dan saya menolak hubungan-hubungan masa lalu. Saya menolak hubungan-hubungan saya dengan ilah-ilah lain di masa lalu. Dan hari ini saya hanya percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa hari ini saya telah menjadi anak daripada Tuhan. Dan saya menjadi ahli waris daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Puji-pujilah Engkau di dalam nama Yesus. Saya telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, saudara yang tadi yang mengangkat tangan, nanti di layar TV saudara akan melihat orang-orang yang dapat saudara hubungi. Bila saudara mau konseling, mau bertanya lebih lanjut, atau saudara mau dibaptis, silakan saudara hubungin mereka yang ada di nomor-nomor tersebut. Tetapi bila di kota saudara belum ada cabang kami, saudara bisa mendatangkan gereja, hubungkan gereja, mintalah seorang pendeta untuk membaptis saudara. Dan saya percaya saudara diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerah-Mu yang tulus. Kami telah menerima firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Puji-pujilah Engkau. Dan puji-pujilah Engkau. Tuhan, hari ini kami mau juga menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, Tuhan, kuduskan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Jadikan roti menjadi tubuh daripada Kristus, dan roti menjadi tubuh bagi Kristus, dan darah menjadi darah yang Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih, persiapkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang sudah menerima roti dan anggur dari saudaraku, peganglah roti dengan tangan kanan. Ini adalah tubuh Kristus. Hari ini kita memperingatkan kematian Tuhan Yesus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita ucap syukur, saudara. Kami bersyukur Tuhan akan kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga hari ini kami menerima Engkau dan percaya kepada Engkau, dan kami adalah bagian daripada tubuh, dan kami adalah anak-anak. Dia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama, saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari saudaraku, kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya Yesus, selamat dibagi. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia ujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia aku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Untuk ini hari Tuhan, kami mengingat akan kematian-Mu yang telah menebus segala dosa kami, membayar harga untuk kami. Kami yang harusnya mati di atas kayu salib, tetapi digantikan oleh Engkau. Dan kami sekarang adalah anak-anak-Mu Tuhan, menjadi ahli waris
daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami menerima janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kehidupan kami, janji-Mu akan digenapi. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Tuhan, Corona yang sedang menerpa Indonesia, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mohon Roh Kudus menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap anak-anak-Mu. Cabang-cabang kami, jemaat-Mu CBN, dimanapun mereka berada, anak cucu kami, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan terkena oleh musibah ini. Dan kami percaya musibah ini akan segera berlalu dari Indonesia. Karena terang firman-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang percaya kepada-Mu, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk pemerintahan Jokowi, biarlah Engkau memberkati dimanapun Tuhan kabinet ini Tuhan bekerja. Engkau memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka mengasihi rakyat, mensejahterakan rakyat, membuat rakyat Indonesia menjadi makmur dan kesatuan persatuan NKRI terjadi di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati, dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan, dan perlindungan Roh Kudus. Sampai Maranatha kita semua diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus. Yang percaya katakan, amin.